Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah perilaku organisasi. Pada hari ini pertemuan pertama saya akan menyampaikan materi 1, yaitu pengantar perilaku organisasi. Topik pembahasan hari ini yang pertama, kita mempelajari pengertian dari perilaku organisasi, perilaku organisasi dan manajemen, fungsi manajerial, peran dasar manajerial, kecakapan dasar yang dibutuhkan manajemen perilaku organisasi kontemporer, perspektif konseptual pada perilaku organisasi, keefektifan organisasi. Baik, sebelum kita mempelajari pengertian organisasi, perlu diketahui bahwasanya pembangunan perusahaan untuk tumbuh dan berkembang merupakan tujuan dari semua perusahaan. Perusahaan yang mampu berkembang menjadi besar tentu disebabkan karena perusahaan mampu memberdayakan dan mengintegrasikan berbagai sumber daya yang mereka miliki. Seperti yang kita ketahui pada umumnya, sumber daya dikelompokkan menjadi 5 yang kita kenal sebagai 5M, yaitu man, money, material, method, dan machine. Man merupakan sumber daya yang utama bagi perusahaan. Dengan sumber daya manusia yang baik, mampu menciptakan keputusan-keputusan strategis dalam mengelola sumber daya lainnya. Karena dalam perusahaan yang sudah berkembang menjadi besar, dikelola oleh banyak orang yang memiliki divisi dan tugas berbeda, yang saling berkoordinasi dan memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan tujuan perusahaan. Itulah yang disebut sebagai organisasi. Perilaku setiap orang dalam organisasi menentukan prestasi perusahaan, sehingga mempelajari perilaku individual dalam suatu organisasi penting untuk dilakukan dan dipahami oleh seorang pemimpin perusahaan. Jadi kegiatan dalam mempelajari perilaku organisasi ini sangat penting dimiliki dan dipahami oleh seorang pemimpin dalam rangka mengatur setiap kegiatan yang ada di perusahaan. Selanjutnya, mari kita pahami pengertian perilaku organisasi. Studi mengenai perilaku manusia dalam suatu organisasi, titik temu antara perilaku manusia dan organisasi serta organisasi itu sendiri. Jadi perilaku organisasi mempelajari mengenai perilaku manusia dalam suatu organisasi, bagaimana perilakunya, karena setiap organisasi itu memiliki karakteristik yang akan mempengaruhi perilaku manusia. Titik temu antara perilaku manusia dan organisasi. Jadi bagaimana harapan yang diinginkan karakteristik manusia dalam suatu organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi, serta organisasi itu sendiri, bagaimana visi misi dan karakteristik dari organisasi itu. Mengapa penting untuk mengetahui perilaku organisasi? Karena dengan memahami perilaku organisasi, maka seorang pemimpin akan mengetahui apa yang harus dilakukan terhadap anggota-anggotanya untuk mewujudkan tujuan organisasi. Nanti di belakang akan kita jelaskan bagaimana seorang pemimpin, peran pemimpin dalam melakukan kegiatan pengorganisasian. Untuk mengisolasi aspek penting dari pekerjaan manajer dan menawarkan perspektif khusus pada sisi manusia dari manajemen. Manusia sebagai sumber daya, manusia sebagai organisasi, dan manusia sebagai individu. Pada dasarnya, orang yang ada dalam suatu organisasi itu sebagai sumber daya, karena dengan karyawan sebagai sumber daya manusia yang baik akan menciptakan keputusan-keputusan yang baik dalam suatu organisasi. Apabila kapabilitas sumber daya manusianya baik, maka otomatis karya-karya yang akan diciptakan pun, inovasi dan kreativitas pun akan menjadi semakin tinggi. Manusia sebagai organisasi. Jadi bagaimana manusia-manusia yang berkualitas ini dapat melakukan tugasnya masing-masing dan berkoordinasi untuk mewujudkan tujuan organisasi.
Nah, ini juga dipengaruhi manusia sebagai individu, bagaimana moralnya, tanggung jawabnya, disiplinnya, psikologinya yang akan mempengaruhi jalannya organisasi. Perilaku organisasi dan manajemen. Hampir semua organisasi memiliki manajer. Jadi di dalam suatu organisasi itu dipimpin oleh seorang yang namanya manajer dengan gelar manajer pemasaran, manajer produksi, dan lain-lain. Namun mengapa tidak ada manajer perilaku organisasi? Karena memang kegiatan perilaku organisasi ini di bawah divisi dari perilaku manajemen sumber daya manusia. Perilaku organisasi bukanlah fungsi bisnis tertentu. Untuk memahami perilaku organisasi diperlukan perspektif dan wawasan agar pekerjaan berjalan dengan efektif. Jadi memang perilaku organisasi tidak memiliki subdivisi sendiri, yaitu manajer perilaku organisasi, karena memang bagian kerja dari perilaku organisasi ini sudah ada di dalam unit-unit kerja dari manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajerial. Jadi seorang pemimpin yang tugasnya itu melakukan pengaturan atau manajemen atau manajerial itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah melakukan perencanaan, yaitu proses menentukan posisi organisasi yang diinginkan pada masa depan dan cara terbaik untuk menuju ke sana. Jadi seorang pemimpin itu harus menguasai fungsi perencanaan, memahami gambaran ke depan perusahaan itu ingin diwujudkan seperti apa dan langkah-langkahnya seperti apa untuk mewujudkan tujuan tersebut, yang di dalamnya berisi teknik dan kegiatan-kegiatan apa dan kapan kegiatan itu harus dilakukan. Kemudian yang kedua adalah fungsi pengorganisasian. Proses untuk merancang pekerjaan, mengelompokkan pekerjaan per unit dan menetapkan pola otoritas antara pekerjaan dan unit. Jadi seorang manajer memiliki fungsi yang kedua, yaitu mengorganisasikan orang-orang yang ada di dalamnya dengan merancang pekerjaan apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan organisasi. Setelah dirancang divisinya, kebutuhan pekerjaan tersebut, kemudian mengelompokkan pekerjaan tersebut, kemudian menentukan siapa orang yang tepat berada pada posisi pekerjaan tersebut dan apa tugas dan wewenangnya. Kemudian fungsi yang keempat adalah fungsi pengendalian. Proses memantau dan mengoreksi tindakan organisasi dan anggotanya untuk menjaga tetap terarah menuju sasaran organisasi. Jadi fungsi pengendalian ini seorang pemimpin ketika sudah menentukan rencana, kemudian menentukan apa yang harus dilakukan, siapa yang akan melakukan, juga berfungsi untuk mengendalikan apakah semuanya dari unit-unit yang sudah dibentuk tadi melakukan tugas-tugasnya dengan baik, supaya kegiatan perusahaan terarah menuju sasaran organisasi. Yang keempat adalah kepemimpinan. Proses untuk membuat anggota organisasi bekerja bersama menuju sasaran organisasi. Jadi kepemimpinan, kalau kita gali lagi, sering kita dengar, kalau kalian bingung terkait dengan fungsi manajerial, sering kita dengar yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi perencanaan ini adalah planningnya, kemudian pengorganisasiannya adalah organizingnya. Sebenarnya harusnya di sini nih. Kepemimpinan adalah actuating, kegiatan mengarahkan, kemudian dikontrol, dikendalikan oleh seorang pemimpin apakah setiap unit dan orang-orang yang sudah ditempatkan pada kegiatan pengorganisasian ini sudah bekerja sesuai pada
ketentuannya atau tidak. Apabila tidak, maka perlu diadakan evaluasi kembali lagi ke perencanaan, pengorganisasian dan pengelolaan dan kepemimpinan. Ya, di sini ini kemampuan ini harus dimiliki oleh seorang manajer untuk melakukan tindakan manajerial. Selanjutnya adalah peran dasar manajerial. Jadi seorang pemimpin tugasnya melakukan manajerial, perannya yang pertama adalah sebagai figur pemimpin. Jadi pemimpin itu harus bisa memberikan contoh bagi anggotanya, memiliki karakteristik, ya. Jadi selain tindakannya yang bagus, juga memiliki kewibawaan yang bagus, sehingga seorang pemimpin itu selalu ditempatkan pada keputusan-keputusan yang besar. Contohnya peresmian itu biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin, memotong pita. Nah, ini figur sebagai seorang pemimpin itu harus memiliki karisma yang baik. Kemudian memimpin. Peran dasar manajerial yaitu memimpin. Memimpin seluruh tindakan perusahaan menuju tujuan organisasi. Yang ketiga sebagai penghubung. Peran antar personal, manajer sebagai penghubung. Di sini manajer bertindak menghubungkan antara karyawan satu dengan karyawan yang lain ataupun karyawan dengan atasannya supaya terjalin hubungan yang baik. Peran dasar manajerial yang kedua adalah informasional. Melibatkan beberapa aspek dari pemrosesan informasi. Peran yang pertama adalah pemantau. Seorang manajer dengan aktif mencari informasi yang dapat berguna untuk organisasi secara umum atau untuk manajer tertentu. Peran yang kedua dalam informasional, manajer sebagai penyebar. Manajer memiliki tugas menghimpun informasi yang diperlukan bagi kemajuan organisasi, kemudian meneruskan informasi tersebut kepada orang-orang yang ada di bawahnya atau yang memerlukan informasi tersebut. Manajer juga sebagai juru bicara. Karena manajer ini memiliki fungsi ke dalam organisasi internal, ya, juga memiliki fungsi untuk menyampaikan kepada eksternal atau pihak luar, contohnya kepada customer, kepada mitra dan lain sebagainya. Jadi peran manajer ini di dalam fungsi informasional juga sebagai juru bicara. Kemudian yang ketiga yaitu peran dasar manajer sebagai pengambil keputusan. Peran yang pertama yaitu sebagai wirausahawan. Seorang manajer dengan sukarela mencetuskan perubahan seperti inovasi atau strategi baru dalam organisasi. Yang kedua, pengendali gangguan, membantu dalam menyelesaikan perselisihan antara berbagai pihak seperti manajer lain dengan bawahannya. Jadi di sini pengambilan keputusan ini juga membantu ketika terjadi perselisihan antar personal. Kemudian mengalokasi sumber daya. Seorang manajer memutuskan siapa yang akan memperoleh apa, bagaimana sumber daya dalam organisasi akan didistribusikan di antara beragam individu dan kelompok. Jadi sebagai pengambil keputusan dalam menentukan sumber daya tersebut. Kemudian fungsi yang keempat di dalam pengambilan keputusan sebagai negosiator. Seorang manajer mewakili organisasi dalam mencapai persetujuan dengan organisasi lain seperti kontrak antara manajemen dan serikat buruh. Jadi
seorang manajer itu memang identik dengan mengkomunikasikan, dengan berbicara. Makanya dengan kemampuan informasional, mereka juga sebagai seorang yang ahli dalam melakukan negosiator, dalam mengambil keputusan perusahaan. Kecakapan dasar yang dibutuhkan manajemen. Jadi seorang manajemen itu harus memiliki kecakapan sebagai berikut. Yang pertama, kecakapan teknis. Kecakapan teknis yaitu kecakapan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas spesifik dalam organisasi. Karena memang di dalam suatu organisasi banyak hal-hal yang sifatnya kompleks, perlu dipecahkan dengan solusi yang tepat, dan skill ini perlu dimiliki oleh seorang manajemen atau manajer. Kecakapan yang kedua yaitu kecakapan antar personal. Manajer untuk berkomunikasi dengan memahami dan memotivasi individu dan kelompok. Jadi di sini seorang manajer itu harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan memahami serta mampu memotivasi individu dan kelompok, karena dia sebagai seorang pemimpin ketika bawahannya tidak memiliki motivasi kerja yang baik, seorang manajer harus mampu mencari solusi bagaimana bawahannya dapat termotivasi untuk bekerja sehingga dapat bekerja secara efektif. Untuk itu perlu menggali informasi dengan cara mampu berkomunikasi dan memahami dari berbagai pengetahuan yang dia dapatkan. Yang ketiga yaitu kecakapan konseptual, yaitu kemampuan melihat gambaran besar dan berpikir secara abstrak. Seorang manajer itu harus memiliki kecakapan untuk menyederhanakan sesuatu yang sifatnya abstrak, sehingga dia dapat mengambil kesimpulan tindakan apa yang paling tepat untuk dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Kecakapan yang keempat yaitu kecakapan diagnostik. Sebagian besar manajer yang berhasil juga disebabkan karena seorang manajer memungkinkan untuk memahami dan lebih baik berhubungan memahami konsep sebab akibat. Jadi mampu memahami ketika dia memutuskan sesuatu dalam suatu perusahaan, dapat memprediksi apa akibat yang akan dia peroleh. Sehingga seorang manajer mampu menggambarkan setiap tindakan yang dia lakukan itu akan berdampak apa di dalam sebuah perusahaan. Materi selanjutnya yaitu perilaku organisasi kontemporer. Perilaku organisasi kontemporer bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara dua atau lebih variabel perilaku. Nah, ini variabel perilaku ini disebabkan karena apa saja? Orang itu berperilaku karena motivasi, karena persepsi, sudut pandang. Di materi ini disampaikan bahwasanya orang itu berperilaku karena yang pertama psikologi, rasa. Jadi orang itu kalau psikologinya atau perasaannya sedang bagus, maka dia itu menjalankan pekerjaannya juga baik. Tapi kalau perasaannya sedang tidak bagus, itu menyebabkan banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam pekerjaannya.
Kemudian sosiologi juga mempunyai pengaruh besar dalam bidang perilaku organisasi. Sosiologi mempelajari sistem sosial seperti keluarga, kelas pekerjaan, dan organisasi. Jadi seorang manajer itu juga memahami bagaimana keluarga dari bawahan-bawahannya. Kemudian antropologi terkait dengan interaksi antara orang-orang dengan lingkungan mereka, khususnya lingkungan kultural mereka. Budaya merupakan pengaruh besar pada struktur organisasi dan perilaku orang-orang dalam organisasi. Jadi setiap budaya itu membawa karakter yang berbeda. Orang yang berasal dari wilayah yang berbeda membawa karakternya masing-masing. Sehingga di sini seorang manajer itu harus memahami perilaku pembawaan karena budaya dari masing-masing anggota bawahannya. Kemudian politik. Ilmu politik juga menarik para ilmuwan perilaku organisasi karena biasanya berpikir tentang ilmu politik sebagai studi mengenai sistem politik seperti pemerintah. Apakah bawahannya itu orang yang perhatian atau memperhatikan terhadap politik-politik yang terjadi yang berhubungan dengan pemerintah. Yang kedua adalah ekonomi. Ekonomi mempelajari produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Perilaku organisasi mempunyai kepentingan yang sama dengan ekonomi dalam area-area seperti dinamika pasar tenaga kerja, produktivitas, perencanaan, dan peramalan sumber daya manusia, serta analisis manfaatnya. Yang selanjutnya adalah teknik. Teknik juga telah mempengaruhi bidang perilaku organisasi. Teknik industri khususnya telah lama berfokus pada pengukuran kerja, pengukuran produktivitas, analisis desain aliran kerja, desain pekerjaan, dan relasi tenaga kerja. Dan juga obat-obatan membuat perilaku organisasi menjadi bidang interdisipliner. Konsep dasar organisasi kontemporer. Nah, di sini ada individual, antar personal, dan organisasi. Karena memang di dalam suatu organisasi itu di dalamnya ada individu, dan individu itu membawa karakternya masing-masing. Nah, tidak hanya individu, karena di dalam organisasi itu banyak individu sehingga ada hubungan antar personal. Antar individu ini membentuk hubungan antar personal untuk mewujudkan tujuan organisasi. Mereka ini digambarkan dengan warna-warni yang berbeda, dalam artian setiap individu ini tidak sama. Mereka memiliki karakteristiknya masing-masing, memiliki bidang kerjanya masing-masing. Mereka bersatu untuk mewujudkan tujuan organisasi. Selanjutnya, perspektif konseptual pada perilaku organisasi. Yang pertama adalah perspektif sistem. Perspektif sistem atau teori sistem adalah suatu rangkaian elemen yang saling terkait yang berfungsi sebagai suatu keseluruhan. Menurut perspektif ini, sistem organisasi menerima 4 jenis input. Yang pertama adalah lingkungan, yaitu materi manusia, keuangan, dan informasional. Manajer organisasi kemudian mengkombinasikan dan mentransformasikan masukan-masukan ini dan mengembalikannya kepada lingkungan dalam bentuk produk dan jasa, perilaku karyawan, keuntungan atau kerugian, dan informasi tambahan. Kemudian sistem penerima umpan balik dari lingkungan mengenai output hasil-hasil tersebut. Perlu dipahami bahwasanya lingkungan di sini ada dua, yaitu lingkungan individu atau karyawan yang akan mempengaruhi lingkungan perusahaan. Kemudian
perspektif situasional. Nah, dengan bahasanya situasi berarti keadaan. Pada masa-masa awal studi manajemen, manajer mencari jawaban universal terhadap pertanyaan-pertanyaan organisasi. Mereka mencari resep satu cara terbaik yang dapat digunakan dalam organisasi apapun, dalam kondisi apapun. Mereka mencari sebagai contoh bentuk perilaku kepemimpinan yang akan selalu membuat karyawan lebih puas dan bekerja lebih giat. Dalam artian seorang manajer di sini karena memang ada berbagai karakteristik cara memimpin, cara menjalankan organisasi, maka seorang pemimpin atau manajer di sini perlu melihat kondisi yang ada dan menerapkan tipe kepemimpinan apakah yang cocok untuk perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu perspektif interaksional. Yaitu perspektif lain yang berguna untuk membantu memahami secara lebih baik perilaku dalam suatu organisasi. Pertama kali dihadirkan dalam hal psikologi interaksional, pandangan ini berasumsi bahwa perilaku individual adalah sebagai akibat dari interaksi yang terus-menerus dan multidireksional antara karakteristik-karakteristik orang tersebut dan karakteristik dari situasi. Jadi pada umumnya perilaku yang muncul itu disebabkan karena dipengaruhi oleh karakteristik atau stimulus yang merespon pada dirinya. Lebih khusus, interaksionalisme berusaha untuk menjelaskan bagaimana orang memilih, menginterpretasikan dan mengubah berbagai situasi. Jadi ini berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk melihat sudut pandang suatu permasalahan, kemudian mereka bertindak sesuai dengan stimulus yang ia terima. Selanjutnya yaitu keefektifan organisasi. Keefektifan organisasi dipengaruhi oleh tiga lingkungan ini, yaitu hasil tingkat individual, hasil tingkat kelompok, hasil tingkat organisasi. Beberapa hasil berbeda pada tingkat individual penting dipahami oleh para manajer dengan fokus dari bidang perilaku organisasi. Tidaklah mengejutkan bahwa sebagian besar dari hasil ini secara langsung atau tidak langsung ditangani oleh beragam teori dan model. Hasil tingkat individual ini dapat dilihat dari produktivitasnya. Ada seseorang yang memiliki karakter kerja bagus hasilnya, tapi pengerjaannya lama. Ada yang memiliki hasil kerja yang cepat, tapi hasilnya produktivitasnya jelek. Kemudian kinerja. Ada orang yang kinerjanya pekerja keras, ada yang hanya sesuai dengan target, ada yang berusaha memberikan yang terbaik melebihi dari target. Absensi. Jadi bagaimana seseorang itu disiplin dalam suatu organisasi tersebut. Kemudian jika juga dipengaruhi oleh sikap, stres dan lain sebagainya. Semua ini berasal dari individu itu. Bagaimana individu itu memiliki moral kerja yang dipengaruhi oleh sikap, stres, kemampuan dalam berproduksi, kinerja, absensi dan perputaran. Nah, ini juga akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Jadi dari kumpulan individu-individu ini mempengaruhi hasil tingkat kelompok karena dia memberi kontribusi terhadap kelompoknya. Akhirnya apa? Nah, akhirnya
muncullah yang namanya hasil kelompok. Misalkan dalam perusahaan dikelompokkan dari divisi produksi, divisi keuangan, divisi bahan baku dan lain sebagainya, sehingga ini akan mempengaruhi produktivitas kelompok. Jadi produktivitas individu itu akan mempengaruhi produktivitas kelompok. Nah, juga sama ya, karena dilihat dari produktivitas akan tampak terlihat kinerjanya, bagaimana kinerja dari kelompok tersebut, apakah efektif ataukah kurang efektif. Kemudian norma, nilai-nilai yang terhimpun dalam suatu kelompok tersebut, yang diyakini sebagai pedoman dalam perilaku dalam kelompok. Kemudian kohesifan. Selanjutnya, dari hasil tingkat individu terintegrasi dalam hasil tingkat kelompok akan menentukan hasil organisasi atau outputnya, yaitu produktivitas dari organisasi tersebut. Kemudian bagaimana absensi atau kedisiplinan dari perusahaan tersebut. Kemudian bagaimana perputaran dalam keorganisasian perusahaan tersebut. Kemudian kinerja keuangan dari perusahaan tersebut. Bagaimana daya hidup ketika kinerjanya bagus, disiplin kerjanya bagus, kinerja keuangannya sehat, perputarannya bagus, maka akan menghasilkan daya hidup. Jadi perusahaan akan berkembang, tidak malah semakin kecil, maka akan berkembang menjadi semakin besar. Maka akan menciptakan kepuasan pemegang kepentingan. Jadi apabila perusahaan ini berjalan dengan efektif, akan membuat pemegang kepentingan ini menjadi puas. Nah, ini materi dari kegiatan perkuliahan pertama. Silahkan disimak dengan baik-baik. Disarankan dalam menyimak materi ini silahkan menggunakan headset. Terima kasih banyak. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.